Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Meja Belajar Akira. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang prediksi soal pemasuk kecamatan edisi ke-20. Tema yang akan kita angkat pada video kali ini adalah tentang pelanggaran pemilu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video di channel Meja Belajar Akira ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, langkah baiknya kita bahas sedikit tentang potensi permasalahan hukum yang akan kita jumpai pada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang tindak pidana pemilu. Apa itu tindak pidana pemilu? Nah, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang lainnya. Nah, tindak pidana pemilu ini diatur dalam pasal 476 sampai pasal 487 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya ada perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu ini diatur dalam pasal 473 sampai 475 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, apa itu perselisihan hasil pemilu? Salah satu ciri dari permasalahan hukum ini adalah adanya perbedaan antara penyelenggara pemilu, perhitungan atau rekapitulasi dari penyelenggara pemilu dan peserta. Nah, lebih lanjut, perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan antara KPU dan peserta pemilu, baik itu peserta DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten. Yang berikutnya adalah sengketa proses pemilu. Apa itu sengketa proses pemilu? Sengketa proses pemilu yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini adalah KPU. Salah satu contoh sengketa antar peserta pemilu akan banyak kita jumpai pada tahapan kampanye. Salah satu contohnya adalah sengketa yang terjadi ketika pemasangan alat peraga kampanye. Misal calon A masang spanduk di titik A. Nah, calon B juga ingin memasang di titik A. Maka akan terjadi potensi sengketa di situ. Untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara, maka salah satu cirinya adalah ada objek sengketa di situ. Apa itu objek sengketa? Objek sengketa adalah keputusan dan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Potensi permasalahan hukum lainnya yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu ini diatur dalam pasal 460 sampai 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, apa sih pelanggaran administratif pemilu ini? Pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jadi salah satu ciri pelanggaran administratif pemilu ini adalah adanya pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme. Selanjutnya adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Nah, pelanggaran ini diatur dalam pasal 456 sampai 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang terakhir adalah sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara ini pada pemilu yaitu sengketa yang diajukan oleh pemohon sebagai akibat dari keputusan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu tidak dapat diterima oleh para pihak. Maka sebagai upaya hukum, para pihak mengajukan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam pasal 470 sampai 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, demikian tadi pembahasan singkat kita terhadap potensi-potensi hukum yang bakal dijumpai dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Soal pertama, soal 181. Arif adalah seorang panwaslu desa Belimbing. Arif dengan sengaja berafiliasi atau menunjukkan keberpihakannya kepada parpol atau calon tertentu sehingga dianggap tidak independen. Termasuk kategori permasalahan hukum apa contoh tersebut? Nah, mari kita lihat satu persatu jawabannya. A. Tindak pidana pemilu. Mari kita lihat apakah ada potensi tindak pidana yang ada pada kasus ini. Tidak ya, tidak ada potensi pidana pada kasus ini. Maka A bukan merupakan jawaban yang benar. Mari kita lihat pilihan B, perselisihan hasil pemilu. Apakah ada hasil yang diselisihkan pada kasus ini? Tidak ya. Jadi B juga bukan merupakan jawaban yang benar. Pilihan C, sengketa proses pemilu. Apakah ada objek sengketa yang disengketakan pada kasus ini? Tidak ada ya, tidak ada keputusan KPU merupakan atau BAKPU yang disengketakan. Jadi C juga bukan merupakan jawaban yang benar. Pilihan D, pelanggaran administrasi pemilu. Mari kita lihat apakah ada pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan tahapan? Tidak ya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban E, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena pada kasus ini, Arif yang seorang penyelenggara pemilu sudah tidak independen. Arif sudah menguntungkan salah satu calon, sedangkan menjadi seorang penyelenggara tidak boleh menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. Maka jawaban yang benar adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kita lanjut soal berikutnya. Soal 182. Sebagai calon anggota DPR dari Partai Brownies, Bayu mengajukan keberatan kepada Bawaslu terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai hasil pemeriksaan administrasi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peristiwa tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran apa ya? Mari kita lihat satu persatu jawabannya. Pilihan A, apakah ada potensi pidana pada kasus ini? Tidak ada ya, jadi A bukan merupakan jawaban yang benar. Pilihan B, apakah ada hasil yang diselisihkan? Tidak ya, jadi jawaban B juga bukan merupakan jawaban yang benar. Mari kita lihat jawaban C, itu sengketa proses pemilu. Apakah ada objek sengketa pada kasus ini? Ya, ada ya, jadi pada kasus ini objek yang disengketakan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Maka untuk soal ini, jawaban yang benar adalah jawaban C, yaitu sengketa proses pemilu. Karena ada objek yang disengketakan, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal 183. Pada tahun 2022, Budi terpilih sebagai Komisioner Panwaslu Kecamatan.
Pada tahap kampanye, Budi diundang oleh pamannya yang kebetulan calon bupati daerah tersebut. Kemudian Budi diminta untuk menyampaikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, Budi menghimbau warga sekitar untuk memilih bupati yang tepat, seperti pamannya ini, yang terbukti mensejahterakan warga. Peristiwa tersebut termasuk dalam kategori A. Tindak pidana pemilu. Mari kita lihat apakah ada potensi pidana di situ. Tidak ada ya. Jadi A juga bukan merupakan jawaban yang benar. Mari kita pilihan B. Apakah ada hasil yang diselisihkan? Tidak ya. Jadi B juga bukan merupakan jawaban yang benar. Pilihan C. Apakah ada objek sengketa? Ini berupa keputusan KPU atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU? Tidak ya. Jadi bukan jawaban B bukan jawaban yang benar. Pilihan D. Apakah ada pelanggaran administratif pemilu? Apakah ada tata cara atau mekanisme atau prosedur yang dilanggar? Tidak ada ya. Jadi D juga bukan merupakan yang benar. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah jawaban E, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena Budi di sini sudah bertindak tidak independen. Terlihat dari kata sambutan yang beliau sampaikan sudah memihak kepada salah satu calon, dalam artian sudah menguntungkan salah satu calon. Sedangkan sebagai penyelenggara kita dituntut untuk independen, tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu calon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 184. Untuk menghadapi tahapan kampanye, KPU Kabupaten telah menyusun jadwal kampanye tiap-tiap calon bupati. Pada hari ini merupakan jadwal Bupati A untuk kampanye di Desa Pelatuk. Namun, karena alasan di sana tidak banyak warga yang bisa ikut kampanye, maka tim kampanye Bupati A memutuskan untuk berkampanye di Desa Merpati. Walaupun diketahui calon Bupati C sesuai jadwal berkampanye di desa tersebut. Peristiwa tersebut termasuk dalam kategori apa ya? Mari kita lihat jawabannya. Pilihan A, apakah ada potensi pidana di situ? Tidak ada ya, jadi A bukan merupakan jawaban yang benar. B, apakah ada hasil yang diselisihkan? Tidak ya, jadi B juga bukan merupakan jawabannya. Pilihan C, apakah ada objek yang disengketakan berupa keputusan KPU maupun berita acara? Tidak ya, jadi C bukan jawaban yang benar. Pilihan D, apakah ada tata cara, prosedur, atau mekanisme yang dilanggar? Ada. Jadi, Bupati A sudah melakukan pelanggaran prosedur atau tata cara atau mekanisme, yang mana Bupati A yang seharusnya berkampanye di Desa Pelatuk, berkampanye di Desa Merpati yang sudah ada calon lain yang berkampanye di situ. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah jawaban D, pelanggaran administratif pemilu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 185. Omi merupakan ketua KPU Kota Pasir. Omi diketahui dengan sengaja tidak memberikan salinan DPT kepada Partai Buruh dengan berbagai alasan. Peristiwa ini termasuk kategori, kita lihat jawabannya, A. Tindak pidana pemilu. Apakah ada potensi pidana pada kasus ini? Ya, benar. Ada potensi pidana karena tidak memberikan salinan DPT dengan sengaja kepada partai politik, maka itu merupakan pelanggaran pidana. Jadi karena A sudah memenuhi, maka pilihan yang tepat untuk soal ini adalah pilihan A, yaitu tindak pidana pemilu. Kita lanjut. Sebelumnya kita istirahat sejenak. Kita akan membahas tentang pelanggaran pemilu. Nah, ada dua sumber yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk tindak lanjut
penanganan pelanggaran pemilu, yaitu temuan dan laporan. Jadi, ada dua sumber tersebut. Apa itu temuan? Temuan adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, yang mana hasil pengawasan tersebut dalam waktu 7 hari ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu karena ada dugaan pelanggaran pemilu di situ. Yang kedua, laporan. Laporan adalah laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi bedanya, temuan itu adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang dalam waktu 7 hari setelah dikaji dan seterusnya terdapat dugaan pelanggaran pemilu, maka ditetapkan sebagai temuan. Sedangkan laporan merupakan laporan dari masyarakat, warga negara yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu atau peserta pemilu, yang dalam waktu 7 hari juga, batas waktunya sejak diketahui maka dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu. Namun kalau di atas 7 hari sudah dapat dikatakan expired atau tidak dapat ditindaklanjuti. Baik, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal 186. Dani merupakan calon anggota DPR dari Partai Kuda. Dani mendapati rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU berbeda dengan rekapitulasi yang dilakukannya bersama dengan tim kampanye. Dani pun melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Peristiwa ini termasuk dalam kategori A. Tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ini bukan jawaban yang benar karena tidak ada dugaan atau potensi pidana pada kasus ini. B. Perselisihan hasil pemilu. Apakah ada hasil yang diselisihkan pada kasus ini? Ya, jawabannya benar. Ada perselisihan antara rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dengan yang dilakukan oleh tim kampanyenya. Maka, upaya hukum yang dilakukan oleh Dani dengan melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, jawaban yang benar untuk kasus ini adalah B. Perselisihan hasil pemilu. Kita lanjut soal berikutnya. Harry meminta Ari untuk memilih Budi sekaligus meminta agar mengarahkan karyawannya untuk melakukan hal yang sama di hari pencoblosan. Sebagai imbalannya, jika Budi terpilih nanti, Ari akan mendapatkan proyek normalisasi sungai. Diketahui bahwa Harry merupakan tim kampanye Budi. Peristiwa ini termasuk dalam kategori apa ya? Nah, mari kita lihat jawabannya. A. Tindak pidana pemilu. Apakah ada potensi pidana pada kasus ini? Ya, benar. Potensi pidana ada pada kasus ini, yaitu Harry meminta Ari untuk memilih Budi dengan imbalan. Imbalannya adalah jika Budi terpilih, maka dapat proyek normalisasi sungai. Sedangkan diketahui bahwa pelaksana kampanye tidak boleh menjanjikan atau memberi sesuatu kepada pemilih agar memilih seseorang atau merusak atau memilih partai politik tertentu. Jadi, pada kasus ini, jawaban yang benar adalah pilihan A, adanya potensi tindak pidana pemilu. Kita lanjut soal berikutnya. 188. Anggota PPS didapati lalai sehingga mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Nah, peristiwa ini termasuk dalam kategori
A. Tindak pidana pemilu. Apakah ada potensi pidana? Ya, ada potensi pidana di sini. Karena penyelenggara KPU sampai seluruh jajaran KPU tidak boleh atau dilarang untuk lalai yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara. Jika melakukan ini, maka akan berpotensi untuk dipidanakan. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah jawaban A. Tindak pidana pemilu. Kita lanjut soal berikutnya, soal 189. Anggota KPU yang melanggar itikat penyelenggaraan pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan dengan melawan prinsip kolektif kolegial, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Peristiwa ini termasuk dalam kategori A. Tindak pidana pemilu. Apakah ada potensi pidana di situ? Tidak ada ya. B. Perselisihan hasil pemilu. Juga tidak ada hasil yang diselisihkan. C. Sengketa proses. Juga tidak ada objek sengketa yang disengketakan. D. Pelanggaran administrasi pemilu. Tidak ada prosedur atau mekanisme yang dilanggar. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah jawaban E. Itu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Soal terakhir, soal 190. Amir diketahui sedang melakukan kampanye di Desa Nangka. Padahal jika dilihat jadwal kampanye, Amir dijadwalkan kampanye di Desa Nangka minggu depan. Nah, peristiwa ini termasuk dalam kategori A. Tindak pidana pemilu. Bukan ya, ini bukan pidana pemilu, tidak ada potensi pidana di situ. B. Perselisihan hasil, juga tidak ada hasil yang diselisihkan. C. Sengketa, juga tidak ada objek yang disengketakan. D. Pelanggaran administrasi pemilu. Ya, ini merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Karena Amir sudah berkampanye di luar jadwal. Maka jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah jawaban D. Pelanggaran administrasi pemilu. Baik teman-teman, kita sudah sampai ke akhir video ini. Nah, buat kalian yang ingin menguji hasil belajar, silakan buka link Socrative Student, lalu masukkan di room name Akira 166, lalu tuliskan nama kamu. Nah, pada edisi khusus ini kami juga menyediakan satu lagi room name. Silakan teman-teman masukkan Akira 7168. Silakan teman-teman masukkan sekali lagi Akira 7168. Selamat mengerjakan. Jangan lupa teman-teman atur manajemen waktunya, karena untuk mengerjakan 100 soal ini waktu yang tersedia hanya sekitar 90 menit. Untuk 100 soal sekitar 90 menit. Jadi jangan sampai teman-teman terpaku pada satu soal tertentu sehingga nanti kehabisan waktu. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Silakan kirim usul atau masukan atau kritik saran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.